Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke koreksiannya Ukhtina Ikedwi ya. Masya Allah bacanya sudah bagus, alhamdulillah. Adapun yang mau Ustadz koreksi di sini mungkin seperti kita Ustadz mau menjelaskan sedikit deh tentang gunnah. Kita sudah masyhur ya, gunnah itu mungkin kita dengar ada ulama itu menjelaskan bahwasanya pendapat mereka, ijtihad mereka dalam menetapkan durasi gunnah adalah 2 harokat ya. Ini sudah masyhur ya, sudah banyak tahu. Adapun kendalanya terkadang kita mendengar beberapa qori itu membaca gunnah itu lebih daripada 2 yang kita tahu kan gitu ya. Kadang dia lebih daripada 2 yang seharusnya ketahui 2, kok dia baca kesannya seperti 3 atau 4 harokat kan seperti itu. Nah, ini agar teman-teman tahu ya, bahwasanya mengukur kecepatan dalam membaca Al-Qur'an, khususnya durasi suatu hukum ya, itu kita bisa tahu daripada kecepatan bacaan. Nah, biar teman-teman tahu nih ya, adik-adik biar tahu bahwasanya kecepatan baca Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ada namanya tahqiq namanya. Itu dia lebih lambat daripada bacaan yang kita biasa baca. Ya. Nama bacaannya adalah tahqiq namanya. Terus yang kedua, yang tengah-tengah ya, namanya adalah tadwir. Ya, namanya adalah tadwir. Tadwir ini yang seperti biasa kita baca ya. Kita ngaji sama ustadz. Nah, ini yang kita dengar murotal, itu dia dengan biasanya dengan membaca dengan tadwir. Ya. Dia kecepatannya tidak begitu lambat dan tidak begitu cepat. Adapun yang terakhir namanya hadar. Ya, hadar ini cepat ya. Cepat lebih cepat daripada yang biasa kita baca. Nah, untuk berbicara tentang kecepatan ini ya, yang pertama, yang paling banyak orang jatuh dalam kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ketika dia membaca Al-Qur'an dengan kecepatan yang tahqiq dan juga hadar. Ya. Kadang orang membaca dengan tahqiq ini dia terlalu lambat bawaannya, jadinya membaca terlalu lambat. Paham ya? Jadi dia membacanya terlalu lambat, mungkin gunnahnya jadi terlalu panjang. Misalnya mat di situ ada mat tobi yang seharusnya panjangnya sekian, dia bisa baca lebih panjang lagi daripada itu. Kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, ini hukum biasanya orang yang salah dalam tahqiq ini sering terjadi ya, biasanya terlalu lambat ya, kesalahannya biasanya terlalu lambat. Adapun yang banyak salah lagi, yang pertama di tahqiq, yang kedua di hadar, terlalu cepat. Nah, orang kalau membaca Al-Qur'an dengan kecepatan hadar itu tidak sedikit biasanya mereka salah itu bercampur-campur bacaannya antara huruf ke huruf gitu kan, sifat dari satu huruf ke huruf yang lain itu biasanya keseret-seret gitu, kesannya kurang rapi gitu ya. Jadi khairul umuri awsatuha. Nah, ini pendapat ulama tajwid. Jadi agar mengambil membaca Al-Qur'an tengah-tengah saja, tadwir namanya. Jadi tidak begitu lambat, tidak begitu cepat. Ya, namanya tadwir. Nah, yang biasa kita dengar dari murotal qori itu seperti imam-imam Masjidil Haram dan lainnya, kebanyakan dari mereka membaca dengan hadar ya, dengan tadwir. Jadi tengah-tengah saja, tidak usah begitu lambat, tidak usah begitu cepat. Bagaimana yang tadwir itu? Yang seperti kita baca ya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tidak begitu lambat, dia tidak begitu cepat juga. Jadi dia tengah-tengah. Bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Nah, adapun bacaan daripada ikedui tadi, daripada gunnah, sudah paham insyaallah ya. Jadi kenapa ada kadang gunnah itu lebih panjang, itu tergantung bacaannya. Ya, tergantung kecepatan bacaannya. Nah, koreksian buat ikedui di gunnahnya jangan terlalu cepat ya, dilambatkan sedikit
Contoh gunah yang pertama ada di kalimat ayat pertama ya. Saya contohkan. Bismillah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gitu ya. Contoh dia selanjutnya. Di sini ada gunah juga dalam ikhfa. Ya, ikhfa di situ ada gunahnya ya. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Ini ronza. Nah, itu disamakan gunahnya idgham bi gunnah dan gunnahnya ikhfa. Selanjutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Terakhir fi jidha hablum min masad. Nah, itu ya, ini yang bisa saya sampaikan ya. Coba dikoreksi lagi. Kita usahakan membaca Al-Quran dengan adil ya, dalam masalah panjang dan pendeknya huruf di dalam ayat Al-Quran. Ini yang bisa saya sampaikan dan ini yang saya paham. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk koreksi bacaan daripada ukhtina Revina ya. Untuk dari hafalan alhamdulillah sudah lancar ya, alhamdulillah. Dari bacaannya kita hitung lancar lah daripada kawan-kawan yang lain, maksudnya sudah tidak terbata-bata lagi ya, ukuran daripada membaca Al-Quran yang tidak terbata-bata lagi. Nah, ini kita hitung lancar alhamdulillah. Nah, adapun dari koreksi yang mau saya sampaikan, yang pertama kita angkat di kalimat la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, itu ya. Di situ ada mad arid disukun ya. Ju'. Nah, jangan dicepatkan. Kalau misalnya antum sudah pertama memulainya dengan mungkin ukuran yang lebih panjang dari itu. Ya. Kita ambil contoh di ayat sebelumnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, itu kan antum agak panjang kan bacanya. Nah, di ayat selanjutnya di situ ketika kita ketemu lagi dengan ayat-ayat yang wakofnya itu dengan mad arid disukun, maka samakan panjangnya. Ya tadi min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi jangan dicepatkan wa la yughni min ju'. Nah, ini yang tidak benarkan ya. Jadi ini juga masuk dalam hitungan adil dalam membaca panjang pendek dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Baik, itu koreksi yang pertama. Yang kedua, ya di sini ada Ustaz dengar tadi antum baca di ayat la tasma'u fiha laghiyah, itu antum baca pakai sya ya, la tasma'u. Nah, itu disalahkan. Ya, itu bisa berubah makna juga ya. Ini kesalahan kalau kita taruh dalam kesalahan ini jali namanya. Ya, karena dia mengubah huruf ya, sehingga makna pastinya berubah. Nah, ini Ustaz angkat, Ustaz koreksi biar dibenarkan bacaan hafalannya. Jadi nanti bacanya la tasma'u ya. Ya, la tasma'u fiha laghiyah. Ya, la tasma'u fiha laghiyah. Tamam. Selanjutnya di sini ada kalimat wa akwabun ya. Wa akwabun. Nah, di situ karena kaf sukun, cara membaca kaf sukun seperti ini ya. Ak gitu ya. Ak. Jadi ditahan baru dikeluarkan anginnya sedikit. Ak. Nah, gitu ya. Jangan dicepatkan. Wa akwabun. Gimana tadi bacanya? Saya dengar baca tadi agak dicepatkan. Nah, itu salah ya. Kita tahan sedikit karena cara membaca ditahan, kemudian dikeluarkan anginnya baru dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, tapi tanpa memberi jeda ya, tanpa memberi jeda yang panjang, yang kalau memang haknya segitu ya segitu gitu ya. Contohnya di ayat tadi wa akwabum mawdu'ah gitu ya, wa akwabum mawdu'ah. Nah, itu. Baik, selanjutnya di
di nabr atau yang kita kenal dengan nabro. Di sini ada sya musyaddad ya. Di situ ada maaf wazarobiyyu. Di situ ada ya yang musyaddad berharokat syiddah ya. Jadi di situ dijelaskan syiddahnya dengan gaya membaca nabr namanya. Ya, kita contohkan wazarobiyyu mabsutsah. Wazarobiyyu mabsutsah. Ya, biyu. Jadi jangan dicepatkan. Wazarobi, gimana tadi bacanya? Pokoknya kesannya Ustaz dengar tadi cepat ya. Masih dibaca dengan cepat. Jadi jelaskan syiddah daripada huruf ya yang ada di ayat wazarobi mabsutsah gitu ya. Jadi gimana bacanya? Wazarobi mabsutsah. Nah, seperti itu. Tamam, selanjutnya di wa ilal ardi ar. Nah, jangan dibaca ar ya. Kalau kita membaca ro dengan ar itu tidak dapat tebalnya ro ya. Kalau makhrajnya ar itu benar ya. Ya, diingat-ingat ya teman-teman. Kalau misalnya dari makhrajnya ar kita baca ar itu udah benar. Tapi yang salah di mana? Sifatnya. Nah, nanti semoga Allah memudahkan kita mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifat huruf hijaiyah. Ya, amin. Nah, ini yang salahnya di mana? Di sifatnya. Ro itu dia memiliki sifat tebal ketika aru. Nah, jadi kita baca aru. Seperti itu yang jadi bukan ar. Itu ya. Kemudian yang di selanjutnya di gunnah ya. Ini mungkin hitungannya panjang pendek juga. Ibu Nai sudah dapat ya seperti ayat 25 itu yang antum baca. Inna ilaina iyabahum. Jadi inna ilaina iyabahum. Inna tidak dipanjangkan ya. Tadi Ustaz dengar dipanjangkan. Jadi dipendekkan saja. Boleh dilihat lagi kembali mushafnya, Qur'annya. Situ innanya tidak dibaca panjang. Jadi inna ilaina iyabahum. Dia selanjutnya juga tidak dipanjangkan. Tsumma inna alaina hisabahum. Jadi jangan tsumma inna alaina. Nah, itu salah. Baik ya, itu mungkin koreksi yang bisa Ustaz sampaikan ya untuk ukhtina Revina. Ya, semangat terus dalam belajarnya. Semoga Allah mudahkan juga jadi penghafal Al-Quran yang baik dan bacaannya juga baik gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan dan ini yang anak paham. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, sekarang kita masuk ke koreksian bacaan daripada ukhtina Revita ya. Dari haflan alhamdulillah sudah banyak ya untuk ukhtina Revita. Ya, jangan lupa untuk rajin di murojaah hafalannya dan juga sering-sering dibacakan ke ustadz hafalannya ya, biar kuat dan lancar. Baik, sekarang kita masuk ke koreksian yang mau Anda sampaikan buat ukhtina Revita. Di sini ada yang pertama di huruf to ya, dari ta'awufnya ukhtina Revita. To itu ya ditebalkan dan diangkat suaranya ke atas ya, bukan. Jadi tadi Ustaz dengar bacanya Revita kurang ya di huruf to-nya. Jadi gimana? Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Jadi minasyaitonir rajim. Tamam. Jadi o jadi bukan yang seperti dibaca tadi. Kurang ini ya, kurang pandai. Intinya rapikan ya, bacaannya masih perlu dirapikan di huruf to-nya. Baik, selanjutnya di kalimat
Ini koreksinya umum ya, misal angkat umum karena kesalahannya tadi mirip-mirip ya, banyak yang mirip-mirip. Jadi Ustaz lihat beberapa kalimat ya, hampir seluruhnya tadi ya, tapi beberapa ada juga yang bagus ya, di akhir-akhir tadi agak bagus juga. Yang mau saya koreksi yaitu adalah ini, setiap huruf-huruf musyaddad, setiap huruf-huruf syiddah itu dijelaskan ya, kalau misalnya huruf syiddahnya, misal nazza nazza'atan lisyawa, nazza'atan lisyawa. Nah, talli nazza'atan lisyawa. Kemudian juga ada tadi illal musallin. Nah, ini contoh ya, illal musallin. Jadi jangan cepatkan. Nah, tadi kalau nggak salah Ukhti Narafita membaca nazza'atan lisyawa, nazza'atan mana ya, dicepatkan gitu. Nah, itu nggak dibenarkan ya. Jadi yang benar di pelan-pelan. Nah, di situ ada nabroh namanya, yang bilang biasa nabroh itu ya ini huruf-huruf syiddah. Nah, itu juga ada nabrohnya ya. Nazza'atan lisyawa. Kemudian illal musallin. Allazina hum ala salatihim daimun. Contoh lagi di kalimat yang lain, lis-sa'ili wal mahrum. Mana lagi yang lain? Masih banyak ya. Karena ini banyak banget ya di sini kalimat di mana di ayat ini surat Al-Ma'arij ya, banyak contoh daripada bacaan nabar. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan daripada bacaan nabarnya ya. Jadi gimana caranya? Dimasukkan sekali baru dimasukkan ke huruf, dimasukkan sekali baru dilepaskan gitu ya. Intinya seperti nazza'atan lisyawa. Nah, seperti itu. Seperti contoh lain, billahi yusaddiqun. Nah, ini yang paling terlihat ya kesalahan daripada Ukhti Narifita yang Ustaz bahas. Adapun yang lainnya seperti panjang pendek juga perlu diperhatikan. Tadi Ustaz lihat ada seperti wa fasilatihi allati tuwi, wa fasilatihi allati tuwi. Dan juga fasilati, itu tadi kayaknya dibaca cepat, sedangkan Ustaz dibaca cepat. Sama juga di yusaddiqun, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yusaddiqun. Jadi kun tadi kalau nggak salah bacanya cepat juga ya. Nah, itu yang Ustaz sampaikan, yang mungkin masih ada sedikit koreksian yang lain, cuman ini yang paling mencondong ya. Nah, saya harap yang dari sini diperbaiki dulu. Pertama daripada huruf-huruf syiddah, kemudian panjang pendek daripada mat tabi'i. Jadi jangan terlalu dicepatkan bacanya. Jadi dilambatkan sedikit aja. Dan satu lagi di huruf to, minasyaitonir rajim. Seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk Ukhti Narafita. Semangat terus belajarnya. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik.